Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syaraha qulubal muqinin bima asyrafa fiha min nuril iman wal yaqin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis ini, majlis yang mulia, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para habaib, para kiai, para guru agama dengan para orang salihin. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, majlis yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u faqila ma hiya riyadul jannah faqila hiya hilaqud dzikr. Ketika para sahabat menanya kepada Nabi Muhammad SAW, ketika beliau pada duduk dengan Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, apabila kalian melalui daripada suatu taman surga, maka hendaknya kalian duduk di sana. Maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa itu yang dimaksud dengan taman surga? Kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya, bahwasanya itu adalah halaqah dzikir, seperti majelis yang kita duduki di sini, majelis yang mana di sini kita mengenal daripada Allah Subhanahu wa taala, mengenal daripada Rasulullah SAW, mengenal daripada sesuatu yang halal, mengenal daripada sesuatu yang haram dan lain sebagainya, daripada sesuatu yang bisa kita ambil faidah di sana. Semoga dengan perkumpulan kita dalam Riyadul Jannah yang telah disifatkan Rasulullah SAW di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala juga kelak mengumpulkan kita di taman surga bersama Rasulullah SAW di akhir kelak, bisa memandang kepada wajhillahil karim jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersama-sama berkumpul di dalam majelis ini, yang mana ini suatu perkumpulan dengan para salihin, yaitu adalah suatu ba'is, suatu sebab daripada sesuatu yang menjadikan seseorang yang dulunya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dulunya dia mungkin selalu lalai di dalam beribadat. Dengan berkat perkumpulan majelis seperti ini, dia bisa rajin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dulunya dia suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan majelis ini kita bisa menjadi orang yang selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, di antara daripada sesuatu yang menimbulkan daripada ba'is tersebut, yaitu adalah mujalasatus salihin. Dan kita alhamdulillah di sini duduk dengan para orang-orang saleh, yang mana ba'is tersebut kalau diumpamakan dengan undangan, dengan acara, kata para ulama, ba'is tersebut yaitu adalah bagaikan undangan. Orang mau hadir di dalam suatu undangan, misalnya resepsi perkawinan, mau menghadiri daripada undangan apapun, kita memerlukan undangan. Begitu juga orang yang mau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan dengan ba'is, dan ba'is tersebut bisa didapatkan dengan berbagai macam cara. Dan juga ba'is tersebut bisa juga didapatkan dengan tanpa sebab. Akhirnya di sini timbul pertanyaan, katanya kalau seandainya ba'is bisa didapatkan dengan tanpa sebab, untuk apa kita cari sebab tersebut? Maka kita jawab, rizki pun bisa kita perdapati dengan tanpa sebab. Tetapi ketika orang meninggalkan mencari daripada sebab rizki, orang mengatakan, oh ente orang bodoh, kamu adalah orang yang bodoh, maka hendaknya engkau bekerja agar mendapatkan daripada rezeki. Tetapi giliran dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, giliran dapat hidayah dan ba'is daripada Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut melalaikan dan oh nanti biar nanti saya bakalan dapat. Yang ditakutkan adalah satu, ketika kita tidak mencari daripada undangan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, ditakutkan apa? Umur kita 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun kita tidak mendapatkan ba'is dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya apa? Kita tidak mengetuk daripada pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wal'iyadu billah, ditakutkan orang tersebut meninggal di dunia dan dia tidak mendapatkan undangan dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Para orang munafikin, para orang-orang kafir, mereka mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa mengerjakan daripada apa yang pernah kami tinggalkan di dalam dunia. Orang sibuk menghadiri majelis ta'lim, dia sibuk main domino.
Orang sibuk menghadiri daripada majelis ta'lim, dia sibuk mabuk-mabukan. Orang sibuk menghadiri daripada majelis ta'lim, dia sibuk main wanita. Orang sibuk dengan menghadiri majelis ta'lim, dia main-main dengan para temannya. Dan mereka akhirnya menyesal dan meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa mengerjakan daripada amal soleh yang pernah kami tinggalkan di dalam dunia ini, di dunia kemarin. Maka kalla innaha kalimatun huwa qailuha, jangan sampai kalian melakukan dan mengatakan seperti ini lagi. Maka selagi kita hidup di dunia ini, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, hadiri daripada majelis ta'lim, hadiri daripada tempat-tempat kebaikan, dan duduklah dengan para ulama agar kita tidak lagi mengucapkan daripada perkataan apa yang dikatakan oleh orang-orang dahulu. Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau ditanya, kenapa kok warna neraka itu warnanya hitam, bukan seperti api yang berada di dunia ini warnanya merah ataupun biru? Kata beliau, kalau seandainya api neraka itu warnanya merah, maka ketika orang-orang kafir, orang-orang fasik diazab di dalam neraka, mereka masih mempunyai kenikmatan, yaitu memandang daripada wewarnaan. Oh, kita capek dipukulin, kita capek diadab, ayo kita refreshing dulu, lihat warna merah. Ayo kita refreshing dulu, lihat warna biru. Tetapi Allah SWT mengadab daripada orang-orang di neraka. Akhirnya apa? Di dalam kenikmatan memandang pun tidak dikasih sama Allah SWT. Akhirnya api dari neraka pun dijadikan warna hitam. Oleh karena itulah Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu ketika mendengar daripada qiraat ya Malik, di situ ya Malik dengan tarkhim, beliau bingung, ini apa yang membuat orang-orang neraka memperindah daripada kalamnya, memperindah daripada perkataannya, akhirnya mentarkhim. Tarkhim ini adalah munada yang dibuang daripada huruf akhirnya supaya di sini memperindah daripada kata-kata. Ini para orang-orang yang di neraka mengatakan ya Malik. Kata Ibnu Abbas, apa yang membuat mereka ini memperindah daripada kalamnya? Maka kata para ulama, ini bukan memperindah daripada kalamnya, tetapi apa? Saking pedihnya daripada azab neraka sehingga mereka mau mengatakan ya Malik, tidak sampai mengucapkan, dan mengatakan ya Malik dipukul oleh para malaikat yang berderanak. Maka alhamdulillah kita telah berkumpul di dalam majelis ini, dan kita akhirnya mungkin dengan berkat perkumpulan ini dan mendengar daripada apa yang kita dengarkan, kita mendapatkan ba'is daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan daripada undangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dulunya kita mungkin selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang rajin beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya kita mungkin sedikit daripada beristighfar setiap harinya, kita berbanyak daripada istighfar. Yang mana dulunya kita sedikit bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita insyaallah dengan berkat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulunya kita mungkin sering meninggalkan daripada salat jamaah atau salat, maka semoga dengan perkumpulan ini Allah SWT menjadikan kita terus hadir salat dan hadir salat dalam keadaan berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Kata ulama, penyebab daripada ba'is tersebut banyak, diantaranya yaitulah 3 ini yang paling penting, yaitulah apa? Yaitulah khauf, yang kedua yaitu adalah al-hub awisyauq, at-tama', yang ketiga yaitulah al-hub awisyauq. Yang pertama yaitulah khauf, yang kedua yaitulah at-tama', yang ketiga yaitu adalah syauq. Khauf, apa itu khauf? Yaitulah ketakutan. Seperti tadi kita mendengar daripada adab neraka sangat pedih. Mungkin kita akhirnya ingat, oh, betapa beraninya saya melakukan maksiat, padahal ini akhirat ada di hadapan kita. Dengan khauf tersebut kita bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat kepada Rasulnya, dan menjadikan kita orang yang mengingat dan memperbuat daripada taat. Kita contohkan bagaikan orang yang suka daripada manis-manisan. Banyak orang yang suka manis-manisan, tapi kata dokter, ini kalau seandainya engkau makan daripada manis-manisan, engkau mempunyai gula darah. Bisa-bisa matamu tidak melihat lagi. Gara-gara apa? Gara-gara makan manis-manisan. Maka gara-gara mendengar daripada makan manis-manisan itu bisa menghilangkan daripada penglihatannya, timbullah di sana suatu larangan di dalam dirinya. Begitu juga kalau seandainya kita mau berbuat maksiat dan ingat bahwasanya azab di neraka itu sangatlah pedih, sampai-sampai pemandangan saja tidak ada di sana daripada saking diazabnya orang-orang neraka, mungkin kita di sana bisa ingat. Maka kita ingat di sini kita bakalan semua mati.
sekalian yang hadir di sini semua ini bakalan mati. Kita bakalan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihadapkan di padang mahsyar nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyai, "Wahai hambaku, apa yang engkau perbuat?" Detik demi detik, waktu demi detik, waktu demi waktu, menit demi menit, jam per jam, semua diputar oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan di dunia. Maka tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan yang kita lakukan di dunia ini? Begitu juga inilah daripada sesuatu yang dinamakan khauf. Maka semoga dengan perkumpulan ini kita khauf ila Allah Subhanahu wa taala. Dari malam ini, dari detik ini kita tidak lagi melakukan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua kata para ulama ya adalah tamak. Apa tamak? Yaitu adalah suatu keinginan. Contohnya misalnya ada kita mempunyai anak. Ini anak malas belajar. Kata abahnya, kalau ente rajin, kalau ente ranking, nanti kita kasih motor. Pengen apa? Pengen PS, kasih PS. Pengen mobil, kasih mobil. Begitu juga kita ini luar biasa, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada surga. Kalau kita terus berbuat daripada taat, kita disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan daripada surga yang mana afgar ahlil jannah, orang yang paling fakir kelak di surga kelak, orang tersebut dikasih apa? Dikasih 10 kali lipat daripada dunia ini. Rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja daripada salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka semoga dengan perkumpulan ini kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang mengharap kepada manusia itu tidak ada habis-habisnya. Manusia bisa saja mematah daripada harapannya, tetapi kalau kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan daripada harapan-harapan yang kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu adalah apa? Yaitu adalah al-hub atau syauq, atau kalau kita katakan yaitu adalah kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Allah Subhanahu wa taala sangatlah sayang kepada kita. Orang-orang yang selalu bermaksiat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ini orang asrafu ala anfusihim, kerjaannya apa? Berbuat maksiat. Kerjaannya berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Kata Allah, "Ya ibadi, qul ya ibadi." Wahai hambaku. Apakah kita tidak sayang kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Maka hendaknya kita lebih lagi sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Ini kalau seandainya kita punya anak saja, kita larang 1 kali, 2 kali, 3 kali, wah keluar dah dari rumah. Jangan kesini lagi. Kamu bukan anakku lagi. Tapi ketika para manusia, para hambanya Allah Subhanahu wa taala melakukan dari orang, kata Allah, "Ya ibadi. Ya ibadiyalladzin." Allah Subhanahu wa taala membentangkan daripada rahmatnya daripada orang-orang yang memperbuat maksiat di siang hari, pada malam hari, kata Allah, "Hal min mustaghfirin fa'aghfirulah." Apakah ada orang yang mau minta ampun? Aku kasih daripada ampunan. Apakah ada yang minta lebih hajah? Ada yang mau minta hajat? Kita kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Insyaallah apapun yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat, memberikan kita daripada faedah, memberikan kita menjadi orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan daripada apa yang kita inginkan. Semoga yang rezekinya kurang lancar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana orang tersebut dulunya tidak rajin berbuat taat, dirajinkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berbuat taat. Yang mana dulunya mungkin sholat tidak berjamaah, menjadi orang yang sholat berjamaah. Yang mana kita belum pernah ke Hadramut sana, semoga kita semua bisa berangkat ke Hadramut sana dan memandang daripada wajah-wajah salihin, wajah-wajah aulia, wajah-wajah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.